Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat dan karunia-Nya dan juga kesempatan sehingga kita dapat, melakukan Zoom meeting pada pertemuan kali ini membahas mengenai interaksi spesies, dinamika populasi, dan seleksi alam. Salawat beserta salam tak lupa tetap tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, untuk, mempersingkat waktu, mungkin, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu penyaji-penyaji yang ada di, kelompok 3 kali ini. Yang pertama itu ada Cynthia Rahmawati, lalu ada saya sendiri Faisal Fajrin sebagai moderator dan juga penyaji, lalu ada Sherly Rizky Saputri, lalu ada Rahma Sri Utami dan juga Rini Nurjana. Ya, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, oke, mengenai interaksi spesies ini akan disampaikan oleh penyaji. Silakan, mungkin saya persilakan. Ya baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai interaksi spesies dan juga dinamika populasi. Nah, interaksi ini diartikan sebagai hubungan yang terjadi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan jenis organismenya, interaksi spesies itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada interaksi interspesies dan juga interaksi intraspesies. Nah, interaksi interspesies ini diartikan sebagai hubungan yang terjadi antara organisme yang berasal dari satu spesies, yang berasal dari spesies yang berbeda. Sedangkan interaksi intraspesies ini merupakan hubungan yang terjadi antara organisme yang berasal dari satu spesies sama. Next. Nah, secara garis besar, interaksi interspesies dan juga intraspesies ini dikelompokkan lagi menjadi beberapa bentuk hubungan yang bisa kita lihat pada tabel 12.1. Nah, di tabel itu ada beberapa simbol yang digunakan. Pertama, untuk simbol tabel itu mengartikan adanya pengaruh positif atau menguntungkan yang ditimbulkan oleh spesies. Sedangkan untuk simbol negatif itu artinya pengaruh negatif atau merugikan. Dan untuk simbol nol itu artinya tidak ada pengaruh. Seperti yang terjadi pada tipe interaksi pertama. Itu tidak ada pengaruh baik dari spesies A maupun spesies B. Sehingga tipe interaksinya ini disebut dengan tipe interaksi netral. Contohnya itu ada kambing dan juga ayam, di mana kedua spesies ini tidak saling mempengaruhi satu sama lain karena dilihat dari jenis makanannya yang berbeda. Kemudian hubungan yang terjadi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan disebut dengan interaksi mutualisme. Contohnya itu ada kupu-kupu dan juga bunga, di mana kupu-kupu ini menghisap nektar yang berada pada bunga, dan untuk bunganya itu akan mendapatkan penyerbukan dari kupu-kupu. Selanjutnya hubungan antara makhluk hidup di mana makhluk hidup satu itu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya itu tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Interaksi ini disebut dengan tipe interaksi komensalisme. Contohnya itu ada pada bunga anggrek dan juga pohon mangga, di mana bunga anggrek ini akan diberikan keuntungan dengan memiliki tempat untuk dia tumbuh, sedangkan pohon mangganya itu tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan dengan adanya keberadaan si bunga anggrek tadi. Yang selanjutnya ini mengenai kompetisi. Nah, kompetisi ini tuh merupakan bentuk hubungan yang terjadi ketika adanya keterbatasan sumber daya pada suatu tempat, sehingga terjadilah persaingan antara organisme untuk memperebutkan sumber daya tersebut. Jadi singkatnya, kompetisi ini tuh adanya persaingan yang terjadi antara organisme untuk memperebutkan sumber daya pada suatu habitat. Misalnya itu ada pada beruang dan juga serigala, di mana mereka ini tuh saling memperebutkan untuk bersaing mendapatkan mangsa yang ada di habitatnya. Selanjutnya ada interaksi amensalisme. Amensalisme ini tuh terjadi ketika makhluk hidup satu itu mengurangi atau mempengaruhi populasi dari makhluk hidup lainnya, tetapi spesies lain itu tidak memberikan pengaruh positif ataupun pengaruh negatif sebagai bentuk balasannya. Contohnya itu ada pada pohon walnut, yang mana pohon walnut itu bisa mengeluarkan senyawa yang dinamakan dengan alelopati. Nah, alelopati itu bisa menyebabkan tanaman yang berada di sekitar pohon walnut tidak dapat bertahan. Yang selanjutnya itu ada bentuk hubungan yang terjadi di mana satu spesies itu diuntungkan dan spesies lainnya itu dirugikan. Nah, hubungan itu terjadi pada interaksi predasi, parasitisme, dan juga parasitoidisme, yang akan dijelaskan mungkin lebih lanjutnya di next. Nah, selanjutnya itu mengenai dinamika populasi. Untuk dinamika populasi ini adalah perubahan jumlah spesies yang terjadi di suatu populasi, yang mana perubahan jumlah spesiesnya itu disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya adanya persaingan antar spesies, adanya pemangsaan atau predator, hingga adanya perubahan kondisi alam misalkan. Nah, jadi dalam dinamika populasi sendiri itu menunjukkan bagaimana jumlah spesies dalam suatu populasi itu berubah dari waktu ke waktu. Misalnya dinosaurus, kita tahu di zaman pertengahan itu jumlah atau populasi dinosaurus ini sangat banyak, sedangkan di zaman sekarang kita tentunya tidak akan menemukan satu spesies pun dinosaurus ini. Nah, fenomena ini itu disebut dengan dinamika populasi. Next. Nah, di sini ada dua grafik, yang mana pada grafik itu dijelaskan tingkat kematian spesies mangsa 0 merupakan tingkat kematian populasi mangsa ketika ukuran populasi pemangsanya juga 0. Dengan kata lain, tingkat kematian populasi mangsa ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pemangsa atau predator. Sedangkan pada grafik B itu kebalikannya, ketika angka kelahiran populasi predator meningkat, itu meningkatnya seiring dengan adanya pertambahan jumlah populasi dari mangsa. Nah, jadi hasil dari kedua grafik ini diperoleh hubungan secara langsung antara ketersediaan mangsa dengan tingkat pertumbuhan populasi pemangsa atau predatornya. Next. Nah, selanjutnya mengenai pengaruh kompetisi intraspesifik terhadap daya dukung. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai pengembangan model logistik terhadap pertumbuhan populasi, di mana untuk model logistik ini itu merupakan model kompetisi intraspesifik dan pengaturan populasi yang bergantung pada kepadatan dengan menggunakan konsep daya dukung, di mana daya dukung ini itu disimbolkan dengan huruf K. Nah, daya dukung itu mewakili ukuran populasi maksimum yang dapat didukung oleh sumber daya yang tersedia, di mana daya dukung ini tuh fungsinya untuk mengatur pertumbuhan populasi, karena ketika ukuran populasi mendekati daya dukung, maka laju pertumbuhan populasinya akan mendekati angka 0. Sebagai contohnya, ketika misalkan daya dukung spesies pertama atau K1 itu adalah 1000 individu, dan untuk
ukuran populasi spesies kedua akan identik misalkan dengan ukuran populasi spesies pertama. Mengapa identik? Karena dalam hal penggunaan sumber daya makanannya yang terbatas dan sehingga kehadiran setiap individu spesies kedua itu nantinya akan secara efektif mengurangi daya dukung terhadap spesies pertama, dan diperolehlah efek atau dampaknya itu adanya penurunan laju pertumbuhan spesies pertama untuk ukuran populasi spesies kedua yang dilihat pada grafik B. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Rini, ya, Rini Nurjana tadi menjelaskan mengenai interaksi spesies dan juga dinamika populasi ya. Tadi interaksi spesies banyak, ada yang bersifat kompetisi, bersifat netral, dan juga ada juga yang saling menguntungkan juga. Nah, dan juga tadi membahas mengenai dinamika populasi juga. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya, itu ini mengenai seleksi alam sepertinya. Ini seleksi alam akan disampaikan oleh penyaji. Mungkin saya langsung persilakan saja. Baik, kepada moderator yang telah mempersempatkan saya di sini akan menjelaskan tentang interaksi spesies dapat berfungsi sebagai agen seleksi alam, di mana interaksi antara dua spesies ini dapat memberikan pengaruh terhadap semua individu dalam populasi masing-masing, yaitu antar spesies melibatkan beragam proses fisiologis dan aktivitas perilaku dipengaruhi oleh ciri-ciri fenotipik atau ciri fisiologis, morfologi, dan perilaku individu. Yang selanjutnya ada karakteristik fenotip ini berbeda-beda antar individu dalam suatu populasi. Dalam sebab itu, adanya variasi antar individu dalam suatu populasi yang akan mengakibatkan perbedaan sifat dan derajat interaksi yang terjadi. Lebih lanjut, bentuknya ada interaksi selanjutnya. Ini pada gambar ya. Yang pertama ada distribusi asli ukuran benih atau biji yang di dalam tanaman populasi, di mana contoh ini satu spesies burung pemakan biji yang memakan biji dari satu spesies tumbuhan. Individu dari spesies tumbuhan menunjukkan tingkat variasi ukuran yang luas biji yang mereka yang hasilkan, dan juga beberapa individu menghasilkan biji yang lebih kecil sedangkan yang lain menghasilkan biji yang lebih besar, dan ukuran benih merupakan atau biji merupakan sifat yang diwariskan atau ditentukan secara genetis. Pada gambar yang kedua di sini ada gambar distribusi asli ukuran paruh di dalam burung populasi, di mana ukuran biji penting bagi burung karena semakin besar biji, semakin besar kulit bijinya, semakin tebal kulit bijinya, dan semakin sulit burung menghancurkan bijinya dengan paruhnya. Dan jika kulit biji tidak rusak, benih akan melewati sistem pencernaan dan tanpa tercerna dan tidak memberikan nilai makanan bagi burung. Yang selanjutnya ada gambar C, di mana di sini distribusi ukuran benih dipilih oleh burung. Dengan melakukan hal ini, burung menurunkan keberhasilan reproduksi tanaman individu yang menghasilkan benih kecil sekaligus meningkatkan kebugaran relatif tanaman yang menghasilkan biji yang lebih besar. Efek fungsinya adalah pergeseran distributif fenotip dalam populasi tanaman ke individu yang menghasilkan biji yang lebih besar dan keras. Maksudnya ada gambar D, mana gambar ini akan akibat tekanan selektif yang dilakukan oleh populasi burung, terjadi pergeseran distribusi ukuran biji pada populasi tanaman, di mana dalam contoh ini berfungsi sebagai agen seleksi alam mengurangi reproduksi fenotip tertentu atau individu kecil yang menghasilkan biji dalam populasi tanaman dan meningkatkan kesesuaian relatif fenotip lain untuk individu penghasil benih yang besar. Namun pergeseran distribusi ini fenotip dalam populasi tumbuhan dan perubahan distribusi sumber makanan yang akan diakibatkan pada gilirannya akan mempunyai pengaruh potensial terhadap populasi predator. Yang terakhir ada gambar pergeseran dalam distribusi sumber daya biji. Seleksi adalah untuk meningkatkan ukuran biji dalam populasi tanaman, menurunkan kelimpahan relatif benih yang kecil gitu, sehingga secara efektif mengurangi ketersediaan sumber makanan bagi burung dengan ukuran paruh yang lebih kecil. Boleh dilanjut. Yang selanjutnya ada pada contoh gambar ya, di sini ada ilustrasi tentang struktur bunga, di mana berbeda dengan adaptasi terhadap lingkungan fisik. Adaptasi sebagai respon terhadap interaksi dengan spesies lain dapat menghasilkan respon evolusioner timbal balik yang menggagalkan atau melawan perubahan adaptif ini. Seperti contoh sebelumnya atau dalam interaksi yang saling menguntungkan memperbesar atau memperkuat efeknya. Contoh yang terakhir dapat ditemukan dalam hubungan antar tumbuhan berbunga dan hewan penjemputnya. Maksudnya melihat pada gambar hubungan antara bunga penghasil nektar dan burung pemakan nektar, memberikan contoh tentang ketingkatan respon evolusioner timbal balik koevolusi yang dihasilkan dari interaksi yang saling menguntungkan. Dan burung kolibri ini yang memanjang membedakan dari burung yang lain dan secara unik beradaptasi dengan aksi pada nektarnya. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada sifat interaksi spesies dapat bervariasi antar landscape geografis, di mana spesies dengan sebaran geografis ini yang luas umumnya menghadapi kondisi lingkungan fisik yang lebih luas dibandingkan spesies yang sebarannya lebih terbatas. Variasi kondisi lingkungan fisik ini seringkali menimbulkan variasi karakteristik fenotipik yang sesuai. Akibat perbedaan genetik yang signifikan dapat terjadi di antara populasi lokal yang mendiami wilayah yang berbeda. Nah, pada gambar di bawah ini ada gambar A gitu, ular datar pemakan kadal air, dan yang B ini dosis ukur sebagai proporsi aktivitas awal pada dosis 50% ditandai pada masing-masing dari 5 kurva respon dosis. Nilai-nilai ini sesuai dengan dosis penurunan kecepatan dari sebesar 50% nilai dari awal. Pada gambar C, hubungan antara respon dosis 50% atau resistansi ular untuk toksisitas kadal air atau konsentrasi pada kulitnya untuk 5 populasi ditunjukkan pada gambar B. Oke, dilanjut. Selanjutnya ada interaksi spesies bisa menyebar. Pada interaksi yang telah kita bahas sejauh ini berfokus pada interaksi langsung antar dua spesies. Namun sebagian besar interaksi tidak hanya melibatkan dua spesies, dan sebaliknya mereka melibatkan sejumlah spesies yang membentuk asosiasi yang terbesar. Pada gambar ini contoh jaringan penyerbuk yang interaksi spesiesnya yang tersebar melibatkan banyak spesies. Di mana pada gambar ini jaringan penyerbuk yang akan interaksi spesiesnya terbesar atau melibatkan banyak spesies.
pada panah mewakili spesies tanaman atau bunga yang bersangkutan. Dan perhatikan bahwa setiap spesies tumbuhan disebut oleh sejumlah penyerbuk dan setiap penyerbuk mengunjungi sejumlah spesies tumbuhan yang berbeda. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada interaksi spesies yang mempengaruhi relung spesies. Menurut Indroyanto pada 2006 menyatakan bahwa relung ekologi atau subniche menunjukkan peranan fungsional dan posisi suatu organisme dalam suatu komunitas atau ekosistem tertentu. Grinnell menggambarkan terdapat 4 komponen utama dalam relung, yaitu diantaranya tipe makanan yang dikonsumsi, pemilihan mikrohabitat, sifat fisik dan perilaku saat mengumpulkan makanan, yang terakhir sumber daya diperlakukan untuk tempat tinggal dan pendidikan. Hood Simpson membedakan relung ini ke dalam 2 prinsip, yaitu relung fundamental atau fundamentalis dan relung yang terrealisasi atau realist niche. Relung fundamental ini menunjukkan secara utuh kondisi lingkungan tempat spesies hidup, sedangkan relung yang terrealisasikan menunjukkan status fungsional yang benar-benar ditempati oleh spesies. Lanjut. Yang terakhir, ada interaksi dapat mendorong radiasi adaptif. Radiasi adaptif ini adalah proses di mana suatu spesies menghasilkan banyak spesies yang mengeksploitasi fitur lingkungan yang berbeda, seperti sumber makanan atau habitat. Ciri-ciri lingkungan yang berbeda memberikan tekanan selektif yang mendorong populasi ke berbagai arah, atau diferensiasi fenotipik, isolasi reproduksi yang merupakan syarat terjadinya spesies. Seringkali merupakan produk sampingan dari perubahan morfologi, perilaku, dan preferensi habitat yang menjadi objek seleksi sebenarnya. Pada gambar ini, di mana proses lalat Globeflower Ciastoceta menyajikan kasus unik radiasi adaptif ini sebagai akibat dari persaingan sumber daya. Setidaknya 6 spesies dari genus tersebut, Ciastoceta, bertelur atau oviposisi pada buah Globeflower. Namun, spesies lalat Globeflower ini memiliki waktu bertelur yang berbeda. Satu spesies yang bertelur di bunga dari saya kembalikan pada moderator. Ya, baik. Jadi itu pemaparan dari Rahma. Saya ucapkan terima kasih kepada Rahma. Pemaparan mengenai seleksi alam yang diageni oleh interaksi spesies. Jadi kita mengetahui seleksi alam itu melalui pembahasannya itu melalui interaksi spesiesnya. Nah, mungkin kurang lebih ada 10 menit lagi ini saya bisa memaparkan mengenai kompetisi interspesifik ya. Ini akan saya sampaikan sendiri. Oke, sebentar. Ya, jadi di kompetisi interspesifik ini kita akan membahas beberapa bahasan. Yang pertama itu ada intraspesifik dan juga interspesifik ya. Kita akan membandingkan karena sering tertukar. Ya, saya sendiri juga mungkin sering tertukar antara intraspesifik dan juga interspesifik itu seperti apa. Lalu bentuk kompetisi interspesifik itu seperti apa? Ada juga model Capoltera dan ini akan dijelaskan lebih lanjutnya mungkin nanti juga dijelaskan di predasi. Itu hampir sama. Model Capoltera itu membahas juga predasi dan juga membahas mengenai ada beberapa hal yang diperhatikan dalam kompetisi interspesifik ya, karena ada beberapa yang terjadi dalam kompetisi interspesifik yang menjadi pengaruh terhadap persaingan nantinya. Oke. Selanjutnya ya kita membahas terlebih dahulu mengenai intraspesifik vs interspesifik versus interspesifik ya. Oke, jadi menurut pengertiannya, kompetisi intraspesifik itu persaingan antar individu atau antar populasi dari spesies yang sama. Ya. Bedanya dengan interspesifik itu antar individu atau antar populasi dari spesies yang berbeda. Itu. Jadi kedua ini merupakan suatu persaingan untuk memperebutkan dua-duanya itu memperebutkan sumber daya, baik itu dari makanan, baik itu juga dari sarang dan juga sumber daya yang lainnya. Nah, yang selanjutnya. Sebelum kita bahas ke hal selanjutnya, ada yang perlu saya luruskan. Jadi ketika kita tadi membahas mengenai pengertian dari kompetisi interspesifik dan juga intraspesifik, kalau kalian memahaminya dengan betul, ada satu kesalahan yang bisa ditampak ketika saya menjelaskan mengenai pengertian dari kompetisi interspesifik ataupun intraspesifik, di mana saya menyebutkan itu antar populasi. Ya, ketika kita membahas mengenai kompetisi interspesifik ataupun intraspesifik, pembahasan kita tidak lagi mengenai populasi. Karena populasi kalau kita bisa tinjau lagi pengertiannya, baik Anda ke Google ataupun ChatGPT, akan melihat bahwa populasi itu merupakan spesies yang sama dalam suatu tempat atau habitat yang sama. Kurang lebih seperti itu, koreksi saya apabila itu salah. Nah, jadi ketika kita membahas mengenai kompetisi interspesifik ataupun intraspesifik itu tidak membahas lagi mengenai habitat, karena habitat akan membahas mengenai fragmentasi distribusi dari spesies, fragmentasi spesies dan juga lain-lain. Nah, kita membahas kompetisi interspesifik ini kita membahas dari interaksi yang dilakukan, habit yang dilakukan, sosial yang dilakukan oleh para spesies yang ada di dalam suatu tempat tertentu. Walaupun memang niche dan juga habitat itu hampir saya rasa dikatakan sama, namun niche itu atau relung itu bisa mengarah kepada interaksi yang dilakukannya. Bedanya apa? Antara habitat dan juga niche, habitat itu hanya membahas biotik and biotic elementsnya saja. Lalu niche itu lebih daripada itu ada unsur abiotiknya, unsur hidupnya, dan juga yang paling penting adalah resource-nya atau food source-nya, di mana misalnya saya ditempatkan di suatu habitat, saya memakan apa yang saya memakan apa, terus saya dimakan oleh siapa, lalu perlakuan habit apa yang saya lakukan, lebih spesifik daripada kita membahas mengenai habitat. Itu yang ingin saya bahas. Jadi kita ketika membahas kompetisi interspesifik itu fokusnya bukan habitat tapi ke niche atau relung, yang disebutkan oleh penyaji yang sebelumnya juga. Nah, ketika kita membahas mengenai siapa yang dimakan dan apa yang kita makan, maka ada dua spesies yang bisa dibahas di sini. Ketika dua spesies ada dalam relung yang sama, ada dalam niche yang sama, mereka tidak bisa untuk berbagi makan atau sumber daya. Maka dari itu ketika mereka tidak bisa melakukan hal tersebut, maka akan terjadi kompetisi. Baik itu kompetisi intraspesifik atau interspesifik itu sama saja. Bedanya dari spesies yang kita bahasnya. Nah, kalau kita membahas kompetisi, ya akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, mereka melakukan kompetisi tersebut, maka akan ada dua kemungkinan lagi, yaitu win atau loss. Ya, di mana yang menang dalam kompetisi tersebut mereka akan hidup. Lalu yang loss itu akan extinction atau mereka akan punah. Lalu yang selanjutnya itu bisa terjadi partitioning, di mana misalnya
ada burung spesies pemakan biji. Ada 2 burung spesies pemakan biji. Namun ternyata pada, suatu ketika, suatu saat tertentu, suatu spesies, pemakan biji ini itu beralih fungsi atau beralih makanannya ke pemakan buah. Karena apa? Karena dari burung tersebut ingin menghindari adanya kompetisi, sehingga mereka dapat hidup bersamaan dalam 2 relung yang berbeda. Jadi ada yang memakan biji, ada juga yang memakan, buah. Itu untuk bisa melanjutkan hidupnya, seperti itu. Nah, ketika kita, membahas tadi sudah partitioning, membahas, kompetisi yang di mana ada pemenang dan juga ada yang kalahnya. Nah, bagaimana kita cara bisa memprediksi antara spesies 1 dan juga spesies 2, siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah, siapa yang akan bertahan, siapa yang akan punah, itu dijelaskan dalam, model matematika Lotka-Volterra. Di mana kita akan memprediksi spesies mana yang, bisa menang antar spesies yang lainnya, seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu di kompetisi ini juga, sebetulnya ada banyak hal yang terjadi, fakta-fakta yang terjadi, mungkin bisa saya sebutkan seperti itu. Kompetisi ini terjadi, jadi sehingga mempengaruhi ke dalam, kompetisi atau persaingan yang akan terjadi, antar spesies yang nantinya akan terjadi seperti itu. Ya. Nah, ini kita membahas mengenai bentuk kompetisi interspesifik. Tadi kalau ada yang memperhatikan saya berarti sudah paham antara, eksploitasi dan juga gangguan masuk ke mana. Eksploitasi itu persaingan dengan tanpa adanya interaksi secara langsung, ya. Jadi ini kita tadi, sebutkan sebagai partitioning, di mana mereka tidak melakukan persaingan ya secara langsung. Contohnya itu, saya tutup dulu. Contohnya itu herbivora besar seperti zebra di sabana Afrika dapat mempengaruhi satu sama lain dengan mengurangi jumlah rumput yang tersedia sebagai makanan, ya. Berbeda tadi dengan saya menyebutkan sebagai, hewan yang burung yang mengganti makanannya, hal ini juga sama. Ketika memang, zebra ini melakukan pengurangan terhadap, konsumsi rumput yang dia makan, gitu, sehingga tidak adanya persaingan yang akan terjadi, di dalam zebra tersebut. Lalu juga ada gangguan, ini gangguan, masuknya ke dalam kompetisi yang tadi, di mana ada pemenang dan juga ada yang kalah. Yang persaingan ini adanya dengan interaksi. Oh, sepertinya salah pengertiannya. Harusnya dengan adanya interaksi secara langsung. Contohnya burung itu sering mempertahankan wilayah di sekitar sarang mereka sehingga mencegah burung lain untuk mengakses sumber daya di wilayah tersebut, ya. Mengakses dari sumber makanan, mengakses dari, sarang yang dia punya. Jadi mereka melakukan kompetisi di mana ada yang menang dan juga ada yang kalah, seperti itu. Mungkin gambarnya kalian bisa, lihat saja. Itu sama mencerminkan apa yang saya katakan. Lalu selanjutnya, mungkin kalau masih bisa, 1 menit kurang sedikit ya. Aduh, sorry. Itu mengenai model Lotka-Volterra. Nah, model, yang mungkin saya lanjutkan ya. Tadi sempat terpotong. Mengenai model Lotka-Volterra. Yang mengenai model ini tadi sudah dijelaskan bahwa ini sebagai prediksi di mana ada spesies 1 dan juga spesies 2, siapa yang akan menang dalam kompetisi atau persaingan tersebut. Nah, kalau, kalian melihat, makalah yang dibuat khususnya di materi saya, mungkin, model Lotka-Volterra-nya nggak langsung seperti ini, tapi ada pembagian antara isoklin yang spesies pertama dan juga isoklin, spesies yang kedua. Namun menurut saya, tidak terlalu penting walaupun memang kalian masih bisa baca di makalahnya. Mungkin yang pentingnya adalah 4 kemungkinan di mana, yang ditunjukkan oleh 4 grafik ini dalam spesies 1 dan juga spesies 2. Yang pertama yang A itu, ketika isoklin spesies 1 berada di luar, berada di luar ya isoklin dari spesies 2, maka spesies 1 akan selalu menang, ya. Ini berdasarkan, tadi juga dijelaskan ya kalau tidak salah oleh, penyaji yang menjelaskan dinamika populasi di mana memang, akan selalu mendekati dari sumber daya, ya. Seperti itu. Lalu apa yang terjadi di spesies 2, maka spesies 2 akan mengalami kepunahan. Lalu yang B itu kebalikannya, di mana ketika isoklin spesies 2 lebih atas atau lebih luas daripada isoklin, spesies yang pertama, maka spesies yang, kedua itu akan selalu menang dan spesies yang ke-1 itu akan mengalami kepunahan. Kayak kebalikannya aja. Lalu yang C itu di mana situasinya masing-masing spesies itu, isoklinnya saling bersinggungan atau dalam arti mereka melakukan suatu kompetisi, ya. Jadi, ketika mereka yang di C ini karena dari arahnya itu semuanya merujuk ke dalam, kesetimbangannya, maka dari itu mereka sama-sama, menghambat pertumbuhan populasinya dibandingkan, spesies lainnya melalui kompetisi intraspesifik ini. Maka dari ini spesies, yang terjadi dalam, hal ini itu akan selalu berdampingan atau tetap hidup bersama. Berbeda dengan isoklin yang, D, sama-sama berpotongan, namun masing-masing spesies ini lebih menghambat pertumbuhannya daripada, lebih menghambat pertumbuhan spesies lain daripada pertumbuhannya sendiri. Jadi, karena mengarahnya ke arah, K atau ke arah, sumber daya, itu mementingkan dari sumber daya spesiesnya masing-masing. Jadi dengan arti lain, yang D ini akan saling memusnahkannya. Jadi dua-duanya akan punah pada intinya, seperti itu. Itu yang ingin dijelaskan di model Lotka-Volterra tersebut. Lalu, yang saya katakan tadi, ada hal yang perlu kita tinjau atau fakta yang terjadi ketika kita membahas mengenai kompetisi interspesifik, di mana ada hal-hal yang mempengaruhi atau ada fakta-fakta lapangan yang terjadi dan berpengaruh terhadap, persaingan. Yang pertama yaitu faktor non sumber daya pengaruh persaingan, ya. Jadi tidak hanya kita membahas mengenai, makanannya saja, lalu sumber daya yang lainnya, mempertahankan sarang, ada juga, faktor non sumber daya dari pengaruh, yang mempengaruhi persaingan ini. Misalnya saja faktor non sumber daya ini mengenai lingkungan, ya. Jadi suhu salinitas air, kelembaban dan juga lain-lain. Yang dicontohkan pada kali ini yaitu ada, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pola konsumsi makan, oleh ikan ini berubah seiring dari perubahan suhu air. Ini dalam, pengamatan ini ada 3 spesies ikan, di mana yang pertama adalah ikan trout itu pada suhu rendah menunjukkan tingkat konsumsi yang, tertinggi. Namun seiring dengan meningkatnya suhu, ternyata konsumsi, trout ini dikalahkan oleh tube sungai, ya, yang meningkat. Lalu pada suhu, 24 Celcius, asupan makanan oleh ikan trout itu menurun menjadi 0, ya, semakin tinggi, maka, semakin, berkurang dari, konsumsi oleh ikan trout itu. Sedangkan ikan trout coklat yang masih mengonsumsi makanan pada yang lebih tinggi, pada suhu 26 derajat itu tingkat asupan makanannya kembali berubah, ya. Jadi ada perubahan di mana ketika perubahan suhu air ini mempengaruhi dari, persaingan untuk pencarian makanan oleh ikan-ikan ini, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, ini perubahan kemampuan bersaing, ya. Ini juga, terjadi dalam, kompetisi interspesifik.
Ya, ini dijelaskan dalam studi lapangan yang dirancang oleh Mark Badness dari Brown University mengenai interaksi kompetisi dan toleransi terhadap tekanan fisik dalam menentukan distribusi spesies sepanjang gradien lingkungan menunjukkan bahwa di rawa garam England, pola distribusi tanaman dipengaruhi oleh perubahan ketersediaan unsur hara dan tekanan fisik terkait genangan air, salinitas, dan ketersediaan oksigen dalam tanah dan sedimen. Di lereng timur Sierra Nevada, interaksi agresi antar spesies dan toleransi fisiologis memainkan peran penting dalam menentukan batas antara habitat spesies tupai yang berbeda. Tupai pinus kuning dengan perilaku agresif yang dominan menentukan kisaran teratas dari tupai terkecil, sementara tupai Lodgepole dengan perilaku agresifnya dapat membatasi jangkauan tupai alpin di lereng bawah tanah. Pada intinya berbeda spesies dari ini dan juga berbeda juga ketinggiannya mungkin ya, itu akan mempunyai perubahan kemampuan bersaing antar spesies yang sama tentu. Ya, dari spesies tupai ini ada alpin chipmunk, mungkin kalian yang pernah nonton film chipmunk, ya ini alpin chipmunk dan juga tupai-tupai yang lainnya. Yang terakhir sedikit saja, yang terakhir itu koeksistensi melalui pembagian sumber daya. Ya. Jadi sebelumnya kita lihat dulu ada gambar kucing, 3 gambar kucing. Sebenarnya ada beberapa gambar kucing, cuman diwakilkan oleh 3. Ya, di sini mengenai bahwa adanya perbedaan ukuran diameter gigi taring kucing liar menunjukkan adanya perbedaan dalam preferensi makanan dan juga strategi berburu. Di ukuran gigi taring yang berbeda ini dapat membantu mengurangi tumpang tindih dalam jenis mangsa yang mereka ambil, menghasilkan perbedaan yang amati dalam penggunaan sumber daya. Ya. Jadi kita lihat bahwa kita kenal juga yang terakhir itu mungkin kalian juga sudah mengenal bahwa itu merupakan Feliscatus karakal atau kucing karakal yang taringnya mungkin terbesar di antara kucing ya, kucing rumahan seperti itu. Walaupun saya nggak tahu itu kucing rumahan atau enggak, tapi ada orang yang beberapa yang memeliharanya. Dibandingkan di kedua yang sebelumnya. Jadi dengan itu mereka mempunyai perbedaan untuk mengambil dari sumber dayanya. Jadi mungkin sumber daya dari si karakal ini penuh dengan konsumsi daging dan juga lain-lain. Untuk yang selain itu mungkin berbeda. Jadi ada perbedaan antara perbedaan ukuran gigi taringnya untuk menunjukkan adanya perbedaan strategi dan juga penggunaan sumber daya seperti itu. Dan itu yang mungkin yang ingin saya sampaikan. Saya lanjutkan ke materi predasi. Ini saya persilakan langsung ke penyaji. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, cek apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Nah, ya, cek apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Terdengar jelasin dia. Izin menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai predasi. Di PPT yang Kenapa ini Cynthia keluar ya dari Zoom-nya? Keluar. Oh, lagi gangguan mungkin. Ditunggu dulu sebentar. Ya, apakah suara saya terdengar? Mohon maaf. Iya, terdengar. Langsung saja Cynthia. Ya, baik, mungkin izin mengulangi ya. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai predasi gitu ya. Di dalam PPT di sini gitu ya, makna predasi dan predator itu memiliki makna yang berbeda. Di mana predasi itu adalah satu bentuk interaksinya antara suatu organisme yang memakan suatu organisme lainnya pada kesempatan tertentu. Sedangkan predator itu adalah organismenya yang melakukan tindakan memburu dan memakan organisme lain gitu. Jadi intinya predasi itu adalah interaksinya, predator itu adalah organismenya. Jadi dapat diambil garis besar bahwa predasi itu adalah salah satu konsep utama dalam ilmu ekologi yang menggambarkan interaksi antara dua organisme, yaitu predator dan mangsa di dalam sebuah ekosistem. Dalam predasi, predator itu tadi yang bisa dimaksud adalah organisme yang memakan mangsa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi energi mereka. Sementara mangsa adalah organisme yang menjadi target atau sumber makanan bagi predator seperti itu. Boleh di next? Ya, mungkin lanjut ke model matematika, menjelaskan interaksi populasi predator dan mangsa. Mungkin ini sudah dijelaskan oleh rekan saya ya, mengenai model Lotka Volterra itu. Namun izin menjelaskan sedikit bahwasanya model Lotka Volterra ini dinamai dari dua ilmuwan ini ya. Yang pertama itu Alfred J. Lotka, seorang matematikawan Amerika Serikat, dan Vito Volterra, seorang ahli matematika dan fisika Italia. Jadi namanya itu dikolaborasi antara dua ilmuwan ini gitu. Nah, apa gitu ya model matematika? Kenapa bisa menjelaskan antara interaksi populasi predator dan mangsa? Karena model ini itu menjelaskan suatu kerangka matematika yang digunakan untuk memodelkan hubungan dinamis antara predator dan populasi mangsa dalam suatu ekosistem. Jadi pada intinya itu model ini tuh bisa menjelaskan bagaimana sebuah ekosistem itu dapat memiliki kelanjutan seperti itu. Kemudian ada pun rumus dasar dari model ini bisa dilihat sama rekan semuanya ya, dan bisa dilihat juga di dalam makalah gitu ya, tidak perlu saya sebutkan. Kalau misalkan saya searching gitu ya bagaimana contoh soal dalam model ini, sebenarnya tidak ada patokan khusus bagaimana soalnya. Ini lebih ke kalau misalkan teman-teman nanti penelitiannya lebih ekologi gitu, pasti terus penelitiannya kuantitatif pasti menggunakan model ini gitu. Jadi itu mah nanti bisa lebih pahami ketika akan mengambil penelitian ke arah ekologi seperti itu. Next. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya itu predasi ini memiliki berbagai bentuk. Di sini ada gambar singa, kuda, beruang, karena bentuk-bentuk dari predasi itu sendiri yang pertama itu karnivora. Di mana karnivora itu mungkin teman-teman juga tahu ya, adalah predator yang secara masif gitu ya, memakan jaringan hewan atau daging sebagai sumber makanan mereka. Nah, karnivora ini bergantung pada makanan yang berasal dari hewan lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi mereka. Contohnya ini ada singa yang memakan rusa seperti itu. Kemudian ada herbivora, di mana herbivora ini itu diartikan sebagai predator yang secara eksklusif memakan tumbuhan atau jaringan alga sebagai sumber makanan mereka. Nah, herbivora ini bergantung pada makanan nabati untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi mereka. Misalnya kuda yang memakan rumputan seperti itu. Dan yang terakhir omnivora. Nah, omnivora ini itu diartikan sebagai predator yang makanannya terdiri dari kombinasi antara bisa daging, bisa tumbuhan seperti itu. Contoh gampangnya itu manusia, beruang atau babi. Nah, di sini tuh contohnya itu anjing yang memakan tikus dan biji-bijian seperti itu. Lanjut untuk
slide selanjutnya, hewan pemangsa telah berkembang dalam pertahanannya terhadap pemangsa. Jadi si hewan pemangsa ini memiliki pertahanan yang mungkin dari rekan-rekan sebagian banyaknya udah tahu gitu bagaimana cara hewan untuk bertahan gitu ya dengan melakukan pertahanannya. Yang pertama ini contohnya ada pertahanan secara kimia. Jadi intinya itu pertahanan kimia itu melibatkan penggunaan senyawa kimia untuk mengusir atau menolak predator. Contohnya beberapa ikan mengeluarkan feromon peringatan yang memicu reaksi terbang. Jadi pada inti nama pertahanan yang dilakukan sama si hewan ini ada apa ya? Ada hubungannya dengan apa ya, kimia seperti itu. Kemudian di sini juga ada contohnya itu kutu busuk mengeluarkan cairan yang mudah menguap dari kelenjar punggungnya ketika diganggu. Jadi kalau misalkan si kutu busuk ini merasa terganggu, nah itu akan mengeluarkan cairan yang bakal mengganggu mangsanya sehingga si pemangsa teh dapat gak jadi gitu memakan si kutu busuk ini teh seperti itu. Kemudian ada contoh lain, beberapa spesies hewan ini memiliki pertahanan berbentuk zat beracun. Beberapa arthropoda dan ular memiliki racun yang disintesis secara internal. Jadi ada beberapa hewan yang memiliki racun yang bisa mematikan seperti itu. Nah sebenarnya pertahanan ini itu membuat predator menghindari serangan karena risiko racunan gitu. Selanjutnya yang gambar selanjutnya yang pinggirnya, nah hewan itu memiliki warna samar yang memungkinkan untuk menyatu dengan rata-rata mereka. Jadi sering kayak ikan gitu yang sama kayak jadi mudah terlihat oleh mangsanya seperti itu sehingga sulit bagi predator untuk mendeteksi mereka. Kemudian selain itu ada beberapa hewan yang memiliki warna peringatan yang disebut sebagai aposematisme, itu warna berani dengan yang menjadi warna peringatan bagi calon predator. Nah warna peringatan itu teh bertujuan untuk apa ya, menghalangi mangsa agar tidak jadi untuk menerkam seperti itu. Contohnya garis-garis hitam putih pada sigung, terus warna orange terang pada kupu-kupu raja gitu seperti itu. Nah ini PPT yang terlihat ini kan ada baru, yaitu predator telah mengembangkan taktik berburu yang efisien. Jadi si predator ini juga mempunyai taktik berburu yang kiranya bisa dilakukan gitu dengan adaptasi ataupun evolusi. Yang pertama itu adalah perburuan penyergapan, di mana metode ini melibatkan predator dalam menunggu mangsa datang kemudian menyerang secara tiba-tiba. Jadi si predator ini menunggu mangsanya menunggu mangsanya agar siap-siap untuk diterkam. Jadi intinya perburuan penyergapan, jadi langsung habis seperti itu. Contoh dari spesies yang menggunakan perburuan penyergapan ini adalah katak, aligator, buaya, kadal, dan serangga tertentu seperti itu. Kemudian ada istilah menguntit, di mana menguntit ini adalah sebuah metode yang melibatkan predator bergerak diam-diam mendekati mangsa dan kemudian menyerang dengan cepat. Jadi menguntit itu menentukan gitu ya kemana arahnya mangsa jalan seperti itu. Contoh dari spesies ini yaitu kucing seperti itu. Kemudian yang terakhir ada perburuan mengejar. Nah perburuan mengejar ini didefinisikan sebagai metode yang melibatkan predator dalam mengejar mangsa dengan cepat setelah mengetahui lokasinya. Jadi intinya itu perbedaannya itu kalau perburuan mengejar mah si predator udah tahu nih base camp si mangsa di mana seperti itu. Contoh dari hewan ini teh elang, singa, serigala, kelelawar, pemangsa, serangga seperti itu. Nah mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi. Ya, baik. Terima kasih Cynthia telah menyampaikan tadi itu mengenai prediksi, ya. Tadi telah dijelaskan oleh Cynthia. Lalu juga kita untuk menghemat waktu langsung saja ya kita membahas mengenai parasitisme. Ini akan dibahas oleh salah satu rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai parasitisme. Nah, parasitisme ini adalah jenis hubungan simbiosis antara organisme dari spesies yang berbeda atau satu spesies merupakan parasit tuan rumah atau bisa disebut sebagai inangnya. Nah, di parasitisme ini inang atau tuan rumahnya yang disebut sebagai pihak yang dirugikan. Nah, meskipun mereka mengambil makanan dari jaringan organisme inang, namun parasit ini biasanya tidak membunuh inangnya seperti yang dilakukan predator gitu. Namun biasanya inang atau tuan rumah sendiri yang akan kalah gitu. Bahkan inangnya atau tuan rumahnya sendiri yang akan pergi dari tempat asalnya gitu. Bisa dilanjut. Nah, selanjutnya ada pembahasan selanjutnya yaitu ada inang di dalam pelindung bulu dan rambut biasanya disebut sebagai ektoparasit. Nah, sedangkan yang dikenal sebagai endoparasit yaitu yang hidup di dalam inangnya seperti dibentuk di bawah kulit atau pada aliran darah. Nah, parasit ini juga tumbuh membagi habitatnya. Beberapa hidup bisa di akar dan di batang. Yang lainnya menembus akar dan kulit kayu untuk hidup di jaringan kayu di bawahnya, dan ada pula yang hidup di leher akar atau biasa disebut sebagai tajuk dan tempat tumbuhnya tanaman dari dalam tanah. Bentar. Nah, selanjutnya ada penularan langsung dapat terjadi antara organisme inang. Penularan langsung terjadi ketika parasit dipindahkan dari satu inang ke inang lainnya tanpa keterlibatan organisme perantara. Penularan ini dapat terjadi melalui kontak langsung dengan membawa atau parasit ini dapat air sebagai mikroparasit lebih sering ditularkan secara langsung gitu. Seperti dalam kasus virus influenza yang ditularkan melalui udara dan cacar atau ditularkan secara kontak langsung, dan berbagai parasit, bakteri, dan virus yang terkait dengan penyakit menular seksual. Nah, banyaknya makroparasit ini penting pada hewan dan tumbuhan juga dapat berpindah dari inang yang terinfeksi ke inang yang tidak terinfeksi melalui transmisi langsung. Di antara parasit internal, cacing gelang atau askalis hidup di saluran pencemaran mamalia. Bisa di next. Selanjutnya ada transmisi antara inang dapat melibatkan faktor perantara. Itu lagi contohnya ada kutu kaki hitam atau Lixodes scapularis berfungsi sebagai vektor arthropoda dalam penularan penyakit lima yang merupakan penyakit tular arthropoda utama di Amerika Serikat. Nah, parasit malaria menginfeksi berbagai spesies vertebrata termasuk manusia. 4 spesies parasit protista seperti Plasmodium yang menyebabkan malaria pada manusia ditularkan ke aliran darah melalui gigitan nyamuk betina yang terinfeksi dari genus Anopheles.
Vektor serangga juga melibatkan dalam transmisi parasit di antara tumbuhan, lebah Eropa dan serangga kulit kayu elm asli membawa spora jamur seperti Ophiostoma ulmi yang menyebarkan penyakit elm Belanda yang menyebarkan dari pohon ke pohon. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada pembahasan transmisi pada melibatkan beberapa inang dan tahapan. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan bahwa siklus hidup cacing meningial yang merupakan parasit yang berada di rusa berekor putih di Amerika Utara bagian timur. Siput tersebut hidup di rumput berfungsi sebagai spesies inang perantara untuk tahap larva cacing. Nah, rusa mengambil siput yang terinfeksi saat memakan rumput, lalu di perut rusa larva meninggalkan siput. Nah, selanjutnya menusuk dinding perut rusa dan memasuki selaput perut dan berjalan melalui sumsum tulang belakang untuk mencapai ruang di sekitar otak. Nah, hal tersebut adalah salah satu contoh gitu dari transmisi dapat melibatkan beberapa inang dan tahapannya. Selanjutnya ada parasit dapat mempengaruhi langsung paruh merah cerah dan karena itu mereka berhasil menarik pasangan dan bereproduksi. Nah, dalam contoh lain pun ada ahli ekologi Kevin Leverty dan Kimo Morris dari University of California Santa Barbara mengamati bahwa killifish atau Fundulus parvipinis yang diparasitkan oleh trematoda atau cacing, hal itu menunjukkan bahwa perilaku abnormal seperti muncul ke permukaan dan menyentak. Selanjutnya parasitisme dapat berkembang menjadi hubungan yang saling menguntungkan. Parasit dan inangnya hidup bersama dalam hubungan simbiosis di mana parasit memperoleh keuntungan berupa habitat dan sumber makanan dengan mengorbankan organisme inang. Pada beberapa tahapan dalam koevolusi inang parasit, hubungan kapal dapat menjadi bermanfaat bagi kedua spesies. Sebagai contohnya, inang yang toleran terhadap infeksi parasit mungkin mulai mengeksploitasi hubungan tersebut. Nah, pada titik itu, hubungan itu disebut sebagai mutualisme. Mutualisme sendiri adalah hubungan antara anggota dua spesies di mana kelangsungan hidup, pertumbuhan, atau reproduksi ditinggalkan untuk individu dari kedua spesies. Nah, sebagai contohnya, misalnya tikus yang terinfeksi oleh cacing pita stadium menengah, yaitu Spirometra tumbuh lebih besar daripada tikus yang tidak terinfeksi karena larva cacing pita tersebut dapat menghasilkan analog hormon pertumbuhan vertebrata. Selanjutnya ada pembahasan mengenai mutualisme melibatkan interaksi beragam spesies. Mutualisme didefinisikan sebagai interaksi antar anggota untuk dapat mencakup berbagai macam proses. Nah, mutualisme ini juga bervariasi dalam seberapa banyaknya spesies yang terlibat dalam interaksi mutualistik tergantung satu sama lain. Mutualisme ini juga wajib tidak dapat bertahan atau berkembang biak tanpa interaksi mutualistik. Sedangkan mutualisme fakultatif bisa. Selain itu, tingkat kekhususan mutualisme bervariasi dari suatu interaksi ke interaksi lainnya, mulai dari satu ke satu, asosiasi spesies tertentu, atau disebut sebagai spesialisasi. Sehingga asosiasi ini dengan keragaman mitra mutualistiknya yang luas atau generalisasi. Bisa dilanjut. Beberapa mutualisme bersifat detensis. Salah satu contoh dari asosiasi mutualistik diferensial atau protektif adalah mutualisme pembersih yang ditemukan dalam komunikasi terumbu karang antara udang yang lebih bersih dan ikan yang lebih bersih dan sejumlah besar spesies ikan. Ikan dan udang yang lebih bersih memperoleh makanan dengan membersihkan eksteroparasit dan jaringan yang sakit dan mati dan ikan inang. Dengan demikian, mereka menguntungkan ikan inang dengan menghilangkan bahan berbahaya yang tidak diinginkan. Adapun pembersihan mutualisme juga terjadi di lingkungan terestrial. Lembu paruh merah di Afrika adalah burung yang makan dengan mengumpulkan kutu dan parasit lain dari kulit mamalia seperti kijang, kerbau, badak, ataupun jerapah, dan juga sapi domestik. Dalam serangkaian percobaan lapangan, Wicks menemukan bahwa perubahan jumlah kutu dewasa pada ternak tidak dipengaruhi oleh burung. Selain itu, burung pelatuk akan mematuk area yang rentan seringkali bisa di next. Mutualisme dapat mempengaruhi dinamika populasi. Mutualisme ada pada tingkat populasi hanya jika laju pertumbuhan spesies 1 meningkat, maka dapat meningkatnya kepada spesies 2 dan sebaliknya. Mungkin batasan terbesar dari mengevaluasi peran mutualisme ini dalam dinamika populasi adalah bahwa banyak. Nah, jika bukan sebagai besar hubungan mutualistik muncul dari interaksi tidak langsung di mana spesies yang terkena tidak pernah bersentuhan. Nah, spesies mutualistik ini saling mempengaruhi kebugaran atau laju pertumbuhan populasi secara tidak langsung melalui spesies ketiga atau dengan mengubah lingkungan lokal atau modifikasi habitat. Mutualisme mungkin sama pentingnya gitu ya dengan kompetensi atau pemangsa dalam pengaruh terhadap dinamika populasi dan struktur komunitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu akhir dari penjelasan mengenai tadi parasitisme dan juga lain-lain ya. Dan mungkin itu penutupan dari penjelasan kita mengenai pertemuan kali ini dari kelompok 3. Ya dicukupkan sekian. Lalu di diskusi apabila kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian ada yang ingin ditanyakan, kami sangat persilahkan sekali untuk memberikan pertanyaannya lewat bahan diskusi yang sudah ada di Google Classroom. Mungkin cukup sekian dari kami, dan saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman rekan-rekan kelompok penyaji telah menyempatkan untuk melakukan Zoom meeting. Ya, setelah ini silakan untuk melakukan aktivitasnya masing-masing. Dari kelompok 3 kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.